Halo semua, salam sejahtera buat kita semua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat datang di kanal Logika Waras, video kupas tuntas. Dalam banyak hal, kaum muslim selalu mengklaim bahwa mereka menyembah Allah yang paling benar, dan merendahkan Allah yang disembah oleh keyakinan atau agama lain. Lewat video ini, mari kita kupas, siapakah Allah yang sebenarnya, menurut Muhammad, Nabi orang-orang Islam. Pembahasannya, kita mulai dengan pembacaan ayat Al-Quran, Surat An-Naml ayat 91. Surat An-Naml ayat 91. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Artinya, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, maka, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Dari pembacaan ayat ini, jelas terlihat bahwa Allah yang disembah Muhammad adalah Tuhan negeri Mekah, dan sosok ini jelas berbeda. Sekali lagi, berbeda jauh dengan Allah yang disembah oleh umat Kristiani, karena Allah umat Kristiani adalah Allah penguasa semesta alam, dan bukan Tuhan negeri Mekah. Kesimpulan lainnya adalah, golongan orang-orang Muslim adalah penyembah Tuhan negeri Mekah, dan bukan penyembah Allah penguasa semesta alam. Selanjutnya, dari pembacaan ayat tersebut, kemudian dapat dimunculkan satu pertanyaan penting, yaitu, siapakah Tuhan negeri Mekah ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dibaca dalam surat Quraisy, ayat 1-4. Quraisy ayat 1. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Quraisy ayat 2. Yaitu, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Quraisy ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Quraisy ayat 4. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Dari pembacaan keempat ayat Al-Quran tersebut, kemudian dapat disimpulkan bahwa Tuhan negeri Mekah ini adalah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan, menghilangkan lapar dan mengamankan suku Quraisy dari rasa takut. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan sebuah fenomena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci tempat berkumpul dan pusat kegiatan kaum Muslim. Fakta ini terbaca dari ayat Quran berikut ini. Surat Al-Maidah, ayat 97. جعل له الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat kegiatan, peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiu, hewan kurban, dan kala-aidi, hewan kurban yang diberi kalung. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, semakin jelas adanya bahwa Allah yang disembah Muhammad itu bukan Allah yang diyakini dan disembah oleh kaum Kristiani, karena Allah umat Kristiani itu bukan Allah pemilik Ka'bah, bukan Allah yang telah mensucikan Ka'bah, dan tentu saja bukan Tuhan negeri Mekah. Lebih jauh lagi, mari kita simak tentang sejarah keberadaan Ka'bah itu sendiri, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas lagi tentang siapa sebenarnya sosok Allah pemilik Ka'bah dan Allah negeri Mekah ini. Pada saat menjelang Muhammad diangkat menjadi nabi sampai kepindahannya ke kota Madinah,
Bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme, tauhid, ajaran Nabi Ibrahim, telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab pagan, yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 berhala atau patung-patung yang merupakan perwujudan tuhan-tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran, jahiliyah. Pertanyaan: kapan Abraham pernah ke Mekah? Siapa saksi-saksi keberadaan Abraham di Mekah ini? Waduh, mati aku. Oh, gak paham. Pertanyaan: sejak kapan Abraham menyebarkan agama tauhid? Apa nama kitab agama tauhid milik Abraham itu? Siapa pengikut agama tauhid yang diajarkan oleh Abraham? Waduh, mati aku. Oh, gak paham. Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung-patung agama politeisme ketika Muhammad membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah dan dikembalikan sebagai rumah ibadah agama tauhid, Islam. Pertanyaan: siapa yang membersihkan Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Muhammad? Waduh, mati aku. Oh, gak paham. Dari pembacaan uraian sejarah Ka'bah tersebut, jelas sekali bahwa Allah pemilik Ka'bah dan Allah negeri Mekah itu dahulunya adalah ilah-ilah agama Arab pagan atau Allah suku Quraisy, nenek moyang Muhammad sendiri. Jadi Allah Muhammad itu bisa jadi salah satu di antara 360 patung-patung berhala yang pernah disembah suku Quraisy, karena merekalah Allah pemilik Ka'bah dan sekaligus Allah negeri Mekah. Dan Muhammad hanya diwajibkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Ciri-ciri Allah sesembahan Muhammad: 1. Tidak berbicara langsung kepada manusia. 2. Memperhatikan golongan manusia dan jin. 3. Mengutus setan-setan sebagai penyesat. 4. Sebaik-baik pembalas tipu daya. 5. Memerintahkan membunuh manusia. 6. Menjadikan perbuatan buruk terasa indah. Berikut ini uraian lengkap ciri-ciri tersebut, berdasar penuturan ayat-ayat Al-Quran, satu persatu, secara detail. Tidak berbicara langsung kepada manusia, seperti diuraikan dalam Surat Asy-Syura ayat 51. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan, wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan, malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jika tidak pernah bertemu dan berfirman langsung dengan manusia, maka secara otomatis Muhammad tidak pernah mendapat firman langsung dari Allahnya. Dengan demikian sudah pasti Muhammad tidak pernah diangkat menjadi rasul oleh Allah yang disembahnya sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan Allah Musa, yang berfirman langsung dan mengutus Musa secara langsung, dan memberikan hukum Taurat kepada Musa secara langsung, tanpa perantaraan siapapun. Demikian juga Allah Muhammad ini jelas berbeda dengan Allah Abraham, karena Allah Abraham memberikan perintah langsung untuk mengorbankan Ishak, anaknya, di tanah Moria. Memperhatikan golongan manusia dan jin. Seperti diuraikan dalam Surat Ar-Rahman, ayat 31. Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia dan jin. Menurut tafsir Tahlili, Allah menerangkan bahwa Dia akan memperhatikan dan membalas segala amal perbuatan manusia dan jin. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan bagi seluruh hambanya agar ingat pada hari pembalasan. Dalam banyak hal, jin ini akan lebih menyesatkan manusia. Namun kenapa juga mendapat perhatian dari Allah sesembahan Muhammad? Allah Muhammad juga membalas segala amal perbuatan jin.
Sejak kapan jin itu bisa berbuat amal kebaikan? Ini hal yang tidak masuk logika akal waras. Mengutus setan-setan sebagai penyesat, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Maryam, ayat 83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Muhammad memang menghendaki terjadinya penyesatan. Allah yang seperti apa yang menghendaki adanya penyesatan umat manusia? Bukankah seharusnya Allah itu menyelamatkan manusia dari segala bentuk penyesatan? Sejak dari awal mula, Allah itu menghukum iblis yang menyesatkan manusia. Namun kenapa Allah Muhammad justru mengutus setan-setan untuk menyesatkan manusia? Ini hal yang sama sekali tidak sesuai dengan logika waras. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, seperti diuraikan dalam Surat Ali Imran, ayat 54. Mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah seperti apa yang berbuat tipu daya itu? Di dalam Taurat Musa jelas tertulis, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya, jangan pernah ada tipu daya dalam kehidupan manusia. Kenapa Allah Muhammad berbuat tipu daya? Tidakkah seharusnya Allah itu melarang perbuatan tipu daya? Ini hal yang sangat aneh, sama sekali tidak sesuai dengan logika waras. Memerintahkan untuk membunuh manusia, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat An-Nisa, ayat 89. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur, sebagaimana mereka telah kufur sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka, dimanapun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong. Allah yang seperti apa yang memerintahkan manusia untuk membunuh sesamanya? Taurat Musa jelas melarang terjadinya pembunuhan dengan perintah, jangan membunuh. Ini sebuah perintah Allah yang jelas dan gamblang untuk seluruh umat manusia. Allah sesembahan Muhammad ini jelas bukan, sekali lagi bukan Allah yang sejati, karena tidak mungkin ada Allah yang memerintahkan manusia untuk membunuh sesamanya. Sangat-sangat di luar nalar, bila ada Allah yang seperti ini. Pembunuhan itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, sudah pasti tidak akan ada Allah yang memerintahkan untuk membunuh manusia. Bila ada Allah yang seperti ini, jelas tidak ada bedanya dengan iblis. Menjadikan perbuatan-perbuatan buruk terasa indah, sebagai yang diuraikan dalam Surat An-Naml, ayat 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatannya yang buruk. Maka, mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kenapa Allah Muhammad menjadikan perbuatan-perbuatan buruk menjadi lebih indah? Dengan demikian, Allah Muhammad ini jelas membiarkan umatnya untuk berdosa, dan sama sekali tidak berkehendak untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa. Dari keseluruhan uraian dalam video ini, jelas sekali terdapat perbedaan antara Allah sesembahan Muhammad dengan Allah umat Kristiani. Semoga bermanfaat. Salam waras.